Untuk kita langsung aja ya teman-teman, kita langsung ke acara selanjutnya, mempersingkat waktu juga. Untuk acara selanjutnya, kita Untuk masuk. acara selanjutnya. Iya, untuk acara selanjutnya kita masuk ke sambutan dari Kaprodi kita, dari Ayahanda Felicianda Adrin Burhendi MSI, dipersilahkan untuk menyampaikan visi misi terkait program studi pendidikan fisika itu apa aja sih Pak, biar teman-teman calon mahasiswa baru nih pada tahun nih, kita tuh di pendidikan fisika ya bukan hanya sebagai tenaga pendidik gitu. Baik, Umar, terima kasih waktunya, Maria. Suara saya terdengar kan ya semuanya ya? Terdengar, Pak. Nggak ada hambatan kan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini salam saya yang kedua, nggak apa-apa ya, sering-sering bersalam, maka sering-sering bersilaturahmi, maka banyak pahalanya juga gitu ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha Allah, kita banyak nikmat, iman, Islam, dan penting sekarang itu udah sehat gitu ya, sehingga kita tetap bisa berkumpul di acara yang insya Allah ini acaranya acara santai sambil diskusi, dan juga hari ini bisa mendapatkan informasi terkait prodi pendidikan fisika apa dan bagaimana prosesnya. Dan calon-calon mahasiswa baru juga bisa mengenal kakak-kakak tingkatnya gitu ya. Salam pada junjungan kita Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang telah mengenalkan kita apa itu Islam, apa itu Tuhan, apa itu Allah, dan kita juga menunggu syafaat dari beliau dan sangat mengharapkan syafaat beliau di akhir nanti. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir. Di sini saya lihat ada Bu Nyai Suminten, Bu sebenarnya mau yang lain di. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Hima yang mau menyusun acaranya ini dengan sangat baik. Oh, ada Pak Martin tadi ya, dosen. Maaf Pak Martin, saya lupa. Lalu juga ada kakak-kakak Hima yang telah menyusun acara dengan sangat baik, mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, bagaimana prosesnya, dan nanti akan memberikan paparan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak Hima. Jadi ketika nanti calon mahasiswa baru dan sudah menjadi mahasiswa akan bergelut di bidang organisasi, akan ada kegiatan-kegiatan yang menunjang pengembangan diri kalian sebenarnya, kondisi seperti itu nanti. Lalu di program studi pendidikan fisika itu sendiri secara khusus visi kami itu adalah sebenarnya nanti di tahun 2024 kita menjadi program studi yang profetik atau memiliki nilai kenabian yang unggul dalam bidang teknologi, pengembangan pendidikan, dan pembelajaran fisika untuk mewujudkan peradaban Untuk mencapai visi tersebut, bagaimana caranya? Maka untuk mencapai visi tersebut, kami program studi menyiapkan langkah-langkah atau yang biasa kita sebut misi gitu ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan guru fisika yang memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan juga memiliki kepribadian yang islami. Lalu mengembangkan penelitian tentang pendidikan fisika dan pembelajaran fisika serta keilmuan fisika itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan fisika, juga mencetak sarjana muslim yang kompeten dalam bidang fisika. Yang kelima, melalui seminar dan berbagai diskusi dalam bidang fisika. Bagian yang kelima ini berpikir ilmiah itu menjadi jargon di fisika sendiri gitu ya. Nanti jargonnya dikasih tahu sama anggota Hima biasanya kayak gitu ya jargonnya. Betul Pak.
itu sudah sesuai dengan visi dan misi prodi gitu ya, Hima gitu ya. Jadi memang kita satu koordinasi dan satu alur. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa dan calon-calon mahasiswa jika ikuti Hima maka tetap koordinasi dengan prodi. Seperti itu kondisinya. Sesuai dengan visi dan misi tersebut, apa saja yang menjadi lulusan atau profil lulusan dari kita. Nah, tidak hanya menjadi guru ya, mentang-mentang kita jurusan pendidikan fisika sudah jadi guru fisika, enggak gitu juga gitu ya. Kita memiliki 3 output. Pertama memang utamanya tetap menjadi pendidik fisika di pemumanya ya. Lalu juga yang kedua menjadi pengelola laboratorium biasanya. Dan juga pengelola lembaga pendidikan. Jadi ketika lulus kalian juga memiliki bekal kemampuan dalam mengelola laboratorium. Jadi ketika misalnya ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang lab seperti itu ya. Jadi ada kakak tingkat kalian namanya Dian Sandi juga bekerja di perusahaan asing yang bekerja di bagian apa namanya ya, kalibrasi alat-alat XRD seperti itu kondisinya. Lalu juga ada kakak tingkat kalian yang sebenarnya bisa menjadi kepala atau pembuat lembaga pendidikan seperti namanya Aldi, itu namanya ada Kak Aldi. Dia membuka lembaga pendidikan namanya All Education gitu ya. Dia juga termasuk guru yang sangat baik dan termasuk aktif di sosial media juga beliau ya gitu intinya. Ada juga namanya Kahu. Tapi nama-nama yang saya sebutkan ini memang tidak bisa hadir hari ini gitu ya. Jadi seperti tidak ada bukti, tapi insya Allah di kesempatan lain ketika kalian bergabung nanti kalian akan kami kenalkan dengan mereka semua. Seperti itu kondisinya. Tapi kalau anak-anak Hima di sini mungkin sudah kenal dengan siapa itu Kak Aldi, siapa itu Kak Husen, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu jangan lupa di fisika juga memang sebenarnya terbuka kesempatan kerjasama dan pertukaran pelajar dengan mahasiswa asing gitu ya, atau dengan kampus luar negeri seperti Syah dan Kak Afif. Mereka jadi mereka sudah sedang mengerjakan penelitian. Jadi di sana mengerjakan penelitian, bimbingan di sana juga, dan juga kuliah di sana juga. Seperti itu kondisinya. Lalu di prodi fisika dalam menunjang pengembangan soft skill-nya, kami memiliki tim robotik. Jadi tidak hanya kuliah, jadi ada tim robotik juga yang itu juga aplikasi atau implementasi dari mata kuliah seperti TIK, elektronika, gitu ya, dan yang paling penting sebenarnya di masa sulit ini, di mana semua kondisi perekonomian yang sedikit melemah, tidak hanya di pemerintah, tapi juga di masyarakat, maka prodi pendidikan fisika sendiri memang diberikan amanah untuk menyebarkan bahwa kita itu diberi kuota untuk memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa baru di pendidikan fisika sendiri, seperti itu ya. Nah, beasiswa yang pertama ini baru tahun ini diberikan karena kondisinya saya baru ditelepon oleh Wakil Rektor 3 bahwa Pak Felix di prodi fisika tolong diberikan beasiswa full karena pemerintah dari Kemendikbud meminta jatah nama-nama peserta yang harus diajukan ke Kemendikbud untuk menerima beasiswa namanya KIP Kemendikbud. Jadi syaratnya adalah kalau masuk ke prodi fisika dulu, terdaftar sebagai prodi fisika, terdaftar sebagai mahasiswa di prodi pendidikan fisika, punya NIM, ada nama dan NIM, nah lalu didaftarkan ke situsnya apa saja setelah repot foto rumah, tampak depan, tampak samping, seperti itu kira-kira. Lalu buktinya di screenshot, dilaporkan ke ketua program studi, dalam hal ini adalah saya sendiri. Nanti saya yang melaporkan ke rektorat untuk diajukan ke Kemendikbud untuk mengambil jatah yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, seperti itu. Dan beasiswa KIP kuliah ini sendiri merupakan beasiswa full ya. Jadi dari semester 1 sampai lulus, kalian dibebaskan biaya kuliah, seperti itu kondisinya.
gitu ya. Jadi sesegera mungkin kami usahakan yang duluan mendaftar dan itu juga didata oleh kami untuk diutamakan menjadi penerima KIP kuliah gitu ya. Lalu tapi jangan bersedih ketika tidak dapat KIP kuliah, ada beasiswa tahap kedua yaitu namanya BKSU, namanya beasiswa kader sains unggulan. Nah, beasiswa kader sains unggulan ini beasiswa potongan kuliah sebanyak 50% sampai lulus juga seperti itu. Tapi memang tidak full ya, tapi cukup besar 50% agar membantu perkuliahan kalian juga. Seperti itu kondisinya. Lalu bagaimana syarat dan ketentuannya dalam BKSU sendiri? Untuk BKSU sendiri itu nanti bisa diskusi sama Kak Berliani dan Kak Adinda ya kalau sudah hadir ya. Seperti itu kondisinya. Ya, teman-teman maba. Jadi ketika kuliah di kondisi sulit ini memang bagaimana sih aku mau kuliah tapi orang tua juga lagi selalu memberi jalan bagi orang-orang yang ingin menempuh pendidikan dengan sangat baik gitu ya. Tidak usah khawatir, ada jalan dan ternyata jalan yang diberikan seperti ini secara tidak diduga. Baru beberapa hari yang lalu saya ditelepon dan saya langsung informasikan ke teman-teman dosen. Akhirnya teman-teman dosen seperti Pak Martin itu langsung menghubungi calon-calon mahasiswa baru yang di sini. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah dikontak oleh Pak Martin ya, kasih tahu nih ada pool dan segala macam ya. Kira-kira kayak gitu kan ya. Oke, sudah berapa menit ini ya? Oh, sudah panjang ternyata ya. Sudah 6 menit. Mungkin dari saya itu saja. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya sempatkan waktu karena saya diberi waktu cuma 10 menit dalam sambutan ini ya oleh panitia sebenarnya. Oke. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak jelas dan kurang pantas seperti itu. Asro minallah wa fatung qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umar. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih ya kasih, Pak Felix. Oke, teman-teman, untuk acara selanjutnya itu ada bincang-bincang atau testimoni dari para alumni yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Sofyan Sulaiman, terus ada Kak Budi Novi Nisari dan Kak Permono Adiputro. Silahkan ada kakak-kakak untuk bergantian memberikan testimoninya selama berkuliah di pendidikan fisika UHAM, Kak. Siapa duluan ini? Silakan mungkin Kak Novi. Ya, silakan Kak. Boleh Kak Novi dulu. Yang baru lulus S2, silakan. Silakan Kak. Siapa aja. Ahmad Sofyan, silakan duluan. Baik ya. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalkan Sulaiman atau biasa di Pendidikan Fisika UHAMKA 2018. Mungkin ya langsung saja. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Fisika UHAMKA, Bapak Felicianda Adrin Burhendi, SPD MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Fisika UHAMKA, ada Bu Isti, Pak Martin, Bu Wahyudian, Bu Nyai ya, dan terima kasih atas kesempatan yang ini. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesan dan juga pencapaian saya selama studi di Pendidikan Fisika UHAMKA, di mana banyak hal yang saya dapatkan ya di Pendidikan Fisika UHAMKA yang disampaikan tadi oleh MC. Pendidikan Fisika UHAMKA kita diarah seorang pendidik atau nantinya akan menjadi seorang guru. Basic
peneliti dan juga sains fisika murni itu kita dibekali. Nah, jadi itu yang melatar belakang apa saat ini saya bisa mencapai studi lanjut di S2 Biofisika IPB. Jadi perjalanan pendidikan fisika UHAM memiliki muatan mata kuliah yang memang mengarah kepada fisika murni. Ya, yang pertama itu ada di akhir tahun atau akhir tingkat kuliah itu ada mata kuliah yang namanya fisika zat padat. Itu yang mengampu adalah waktu saya kuliah itu adalah Pak Sugianto ya, Bapak Sugianto MSI. Itu pada waktu itu saya ditugaskan untuk melakukan riset gitu. Nah, di situ saya bersama rekan saya, sebetulnya rekan saya di sini ada, yaitu Permono. Di tugas kelompok itu dibagi menjadi 2 orang masing-masing kelompok. Kemudian saya mendapatkan akses untuk penelitian itu di cukup dekat, sekitar menit. Karena itu sebetulnya sering bekerjasama dengan pendidikan fisika UHAMKA pada itu misalkan seminar edupi yang dilaksanakan dengan fisika UHAMKA. Jadi akses ke Batan itu sulit mudah. Nah, sehingga saya ya satu grup itu kita melakukan penelitian. Nah, di sini kita dibekali penelitian oleh peneliti dari Batan untuk membuat hidrogel superabsorban, dan sampai akhirnya ketika melaksanakan penelitian, kemudian melalui proses-proses yang dimana memang di situ kita belum berpengalaman dalam eksperimen di lab basah ya, gitu, lab percobaan. Nah, alhamdulillah selama 2 bulan kami penelitian di sana kita mampu memperoleh hasil penelitian yang cukup baik, dan di mana hasil penelitian ini bisa dipublikasi, gitu, dipublikasi di proceeding atau jurnal nasional. Nah, di sini mungkin saya akan menunjukkan hasil. Boleh saya share screen? Boleh Kak, tinggal share screen saja. Oh ya, oke. Boleh. Saya mungkin menunjukkan beberapa hasil output yang saya capai bersama rekan-rekan dan juga Bapak Ibu dosen di pendidikan fisika UHAMKA. Sebentar. Nah, jadi di sini pertama saya ketika mengerjakan penelitian yaitu adalah ini, kita dipublikasi di Proceeding Seminar Nasional Fisika pada tahun 2000. Sebetulnya di sini diarahkan ya untuk di pendidikan fisika UHAMKA itu supaya memiliki kemampuan dan juga keberanian untuk mempublikasi karya ilmiah. Pada saat itu kita diwajibkan untuk publikasi di seminar nasional atau seminar conference internasional dan lain-lain. Tapi untuk mulai kegiatan atau pencapaian di publikasi itu kita direkomendasikan untuk mengikuti NSNF, di mana pada saat itu kita dibimbing oleh Bu Imas Ratna Hermawati, yaitu studi, dan ada Pak Irizal Batan. Nah, akhirnya kita memperoleh satu artikel yang dipublikasi. Jadi pendidikan fisika UHAMKA kita bisa unjuk gigi di Universitas Negeri Jakarta dengan membawa sebuah karya. Nah, di mana diisi dari paper ini sebetulnya dibekali juga visualisasi data oleh dosen-dosen kita yang mengampu mata kuliah fisika komputasi ya, yaitu ada Pak Mirza ya, Pak Mirza Nur Hidayat MSI. Beliau yang membekali kita untuk memvisualisasi data ditampilkan untuk
tugas akhir nanti, skripsi dan lain-lain, dan publikasi supaya data yang itu menjadi lebih bagus. Nah, di Musik UHAMKA ini selain kita diarahkan untuk memiliki keterampilan dalam meneliti dan karya ilmiah kita supaya baik dan publishable ya, jadi layak untuk dipublikasi. Jadi banyak sekali hal yang dibekali. Bahkan sampai saat ini saya masih menggunakan atau menerapkan apa yang UHAMKA bekali. Jadi di sini mendapat banyak benefit. Kemudian adalah saya studi di pendidikan fisika UHAMKA ini indeks Scopus, mana untuk satu itu adalah pencapaian yang cukup baik ya. Jadi pendidikan fisika itu bisa publish ke proceeding internasional indeks Scopus ya. Jadi simpulan yang dapat di sini, pendidikan fisika UHAMKA itu tidak hanya mendidik kita atau mengarahkan kita dan membimbing kita untuk menjadi pendidik yang profesional, tetapi juga pendidikan basic science murni yang baik dan juga bisa bersaing di luar universitas, dan juga sampai saat ini alhamdulillah saya bisa melanjutkan pendidikan di IPB, jadi bisa bersaing di universitas-universitas terkemuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dipersilakan untuk Kak Novi maupun Kak Permono. Mungkin bisa Kak Parmono dulu. Kan satu barengan sama Ahmad Sofyan kan ya? Ya, Iya, silakan biar Kak berlanjut Permono. gitu. Disilahkan. Oke, boleh deh, boleh. Sophia belum nyampein dulu ya. Oh iya, Iya. Ya, Sofia. Pak. Ya mungkin karena waktunya saya cuma sedikit ya Pak. Siap-siap. Makasih Kak Ya. Sofian. Saya dulu atau Iya. Kak Novi dulu nih? Parmono dulu deh gitu. Nanti baru Novi. Oh iya, baik. Terima kasih kepada Pak Felix selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pendidikan Fisika, serta kepada rekan-rekan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya berkaitan dengan pengalaman selama studi sebagai bekal saya untuk membangun karir di masa depan gitu. Baik, saya kebetulan nama saya Permono Adi Putro, saya biasa dipanggil dengan Mono. Yaitu saya selama studi aktif dalam organisasi atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di bidang kajian atau keilmuan, bidang 3. Selanjutnya saya juga sebagai ketua bidang 1 organisasi yang diketuai oleh Kak Sofian juga sebagai ketua umumnya. Nah, selain daripada itu, saya juga membuat sebuah kajian secara mandiri untuk ruang lingkup mahasiswa di UHAMKA atau di luar UHAMKA gitu. Nah, berkaitan dengan penunjang karir untuk ke depan, alhamdulillah saya sekarang baru selesai atau tuntas menyelesaikan studi S2. Alhamdulillah tepat waktu gitu. Jadi tepat waktu bukan tepat pada waktu. Berkaitan hal itu, pencapaian-pencapaian seperti yang dijelaskan atau dikatakan oleh Kak Sofian, itu alhamdulillah kita punya banyak progres dan dengan publikasi ilmiah secara lingkup. Nah, eksperimen karena cuaca pandemik, saya beralih ke teori dan komputasi, pemodelan daripada
struktur molekul atau struktur periodik daripada kristal. Nah, itu menggunakan metode kuantum mekanis gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, alhamdulillah setelah saya sidang tesis dan dikatakan sudah selesai, itu saya direkrut oleh dosen dari divisi teori dan komputasi di IPB. Dan kebetulan beliau juga bukan pembimbing saya, tapi saya direkrut gitu, dipromosikan oleh dosen yang lain. Nah, itu kita direkrut menjadi asisten peneliti di sana untuk mengerjakan proyek penelitian antara kerjasama IPB, kebetulan saya dari IPB, Biofisika IPB, itu kerjasama dari IPB dan juga MIT University gitu. Yaitu kerjasama Uni Eropa yang dibangun oleh Profesor Husin Al-Atas. Nah, berkaitan hal tersebut, itu juga kita dapat mentorship dan dengan Dr. Aditya Wibawa Sakti. Beliau juga aktif di bidang komputasi berbasis quantum mechanics, dan di situ juga beliau aktif sebagai Profesor in Judgment di Waseda University gitu. Jadi kita banyak pengalaman dan kerjasama untuk ruang lingkup nasional dan internasional. Nah, berkaitan hal tersebut, kira-kira kenapa saya bisa mencapai pencapaian sejauh itu, atau mungkin bisa melebarkan sayap di ranah nasional atau internasional? Hal tersebut ya kesempatan yang diberikan oleh dosen-dosen di pendidikan fisika itu ternyata sangat memberikan saya menjadi sebagai pengalaman atau batu loncatan untuk memperoleh pijakan tersebut gitu. Jadi dari hal ini kesempatan yang diberikan oleh dosen atau modal awal yang diberikan oleh dosen pada saat yang tuntutan itu ternyata adalah bekal yang utama untuk bagaimana kita nanti menuntut sebuah karir atau prestasi. Oleh sebab itu, apa yang diberikan dosen yang mungkin kita udah ada unek-unek atau mungkin beban atau ternyata itu kita akan syukuri nanti di kemudian hari ketika memang kita sudah mencapai beberapa kesuksesan dari tingkat yang level rendah sampai level tinggi. Walaupun sampai saat ini saya pun dari jalin diskusi dengan salah satu dosen, yaitu dengan Bu Liza Faroza. Walaupun saya lulus, tapi saya masih ada komunikasi dan kerjasama berkaitan dengan riset dan publikasi. Nah, mungkin sekilas tentang info berkaitan dengan bagaimana pencapaian-pencapaian dan bagaimana kesuksesan yang saya dapatkan dari kesempatan studi di pendidikan fisika UHAMKA mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi dan semangat dari rekan-rekan mahasiswa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Parmono atas kesan selama studi di pendidikan fisika UHAMKA. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Novi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadila. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Novisari. Mungkin kalau di angkatan saya lulus 2012. Di bawahnya kalian bisa manggilnya mungkin sekarang Pak Felix, tapi beliau sebelumnya dulu adalah kakak kelas saya gitu. Jadi agak bingung nih mau manggilnya Pak Felix. Oke. Saya lulusan 2015, terus alhamdulillah sekarang saya bekerja di salah satu SMP negeri di Jakarta, dan alhamdulillahnya saya sudah diangkat menjadi PNS gitu. Mungkin banyak yang berpikiran, gue dapat di swasta lagi gitu kan. Pasti kan swasta lagi beda sama negeri nih. Ntar lulusan sama teman-teman yang negeri beda gitu. Jangan salah gitu. UHAMKA itu termasuk lulusan yang baik menurut saya, karena kita meskipun dari swasta kita bisa sama lah gitu sama lulusan dari negeri gitu. Bisa bersaing barengan sama negeri gitu. Meskipun kalian dari swasta ataupun dari fisika dan lain, kita sama kok bisa bersaing setelah lulus nanti gitu. Terus selama saya jadi kuliah di UHAMKA, kalau Kak Ahmad Sofyan sama Parmono Adi mungkin lebih memilihnya ke ilmu fisikanya gitu, tapi kalau saya lebih ke pendidikannya gitu. Karena saya langsung setelah lulus 2016-nya saya coba untuk melamar ke sekolah negeri, alhamdulillahnya keterima, langsung mengajar. Jadi jedanya mungkin
hanya sebulan kayaknya, sebulan dari lulus langsung melamar ke sekolah negeri, alhamdulillahnya keterima. Itu pun sama. Jadi gini, kenapa saya bilang lulusan UHAMKA itu bisa bersaing gitu? Karena saya pun masuk ngelamar ke negeri itu pun harus dites dulu gitu, bersaing dengan beberapa universitas, baik itu negeri maupun swasta. Alhamdulillahnya keterima. Jadi kalau dibilang swasta nggak bisa bersaing lah sama lulusan negeri gitu. Menurut saya enggak. Karena maupun baik kita dari UHAMKA meskipun kita swasta, kita bisa kok bersaing gitu. Tergantung dari kitanya sendiri. Terus 2016 saya masuk jadi honor negeri. Di 2018-nya nyoba untuk melamar CPNS, alhamdulillahnya keterima, syukurilahnya. Jadi sekarang saya mengajarnya di SMP gitu. Kok kenapa sih nggak ngambilnya di SMA aja gitu kan? Karena gini, saya berpikirannya adalah fisika itu di SMP pun sudah ada gitu kan. Jadi sebelum mereka belajar di SMA-nya, paling tidak mereka mengerti dulu teorinya di awal di SMP gitu. Jadi memperkenalkan lebih dini ke mereka, fisika itu mudah loh. Karena kan selama ini kita berpikirannya, fisika sulit banget, hitung-hitungannya banyak, bla 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 kayak gitu kan. Pikirannya adalah paling tidak di SMP ini kita harus mengajarkan mereka kalau fisika itu nggak sesulit yang dibayangkan selama ini. Karena mungkin kan yang ngedaftar sekarang, mungkin adik-adik yang ngedaftar di jurusan fisika kan mikirnya waktu pas di SMA, aduh fisika susah banget sih hitung-hitungannya, kayak gitu-gitu kan. Pasti berpikirannya. Nah, di pikiran saya adalah saya mau memperkenalkan fisika itu dari dini. Gimana caranya mengajarkan mereka fisika itu gampang loh, fisika itu mudah loh. Makanya saya mengambil di SMP gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Fadila Umar. Oke, makasih Kak Ahmad, Kak Pramono, sama Kak Novi atas testimoninya nih udah kuliah di Pendidikan Fisika UHAMKA. Nah, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari perwakilan Himavi, yaitu Kak Umar selaku Ketua Umum yang ada periode sekarang. Silakan kepada Kak Umar untuk sambutannya atau bincang-bincangnya juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat kepada Ayahanda Felicianda selaku Kaprodi dari Pendidikan Fisika, dan pada kakak-kakak alumni ada Kak Ahmad, Kak Permono, Kak Novi, tadi juga ada Kak Aldi, serta ada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir yang menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Ada Bu Isti, Bu Wahyudian, tadi ada Bu Nyai, juga ada Pak Martin, dan ada Pak Sugi juga. Ya, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Fadlah Umar, mewakili rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika UHAMKA periode 2020-2021 yang sebentar lagi akan berganti periode, yaitu ke 2021-2022 yang sekarang sedang dilaksanakan Pemira pada tahun ini. Dan kami sejujurnya sangat bangga gitu, teman-teman, rekan-rekan calon mahasiswa baru ingin berpijak kembali di dunia pendidikan, terutama di fisikanya gitu. Karena kami di himpunannya tidak hanya membahas tentang pendidikannya aja, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Felix gitu ya, atau Pak Fel, kami juga melaksanakan di dunia organisasi gitu. Karena di UHAMKA sendiri menekankan untuk bisa adaptasi secara menyeluruh, bukan hanya kita sebagai tenaga pendidik yang pandai, cerdas dalam hal mengajar maupun memberikan materi, tapi ada juga hal yang di luar bisa dikembangkan seperti public speaking nantinya saat berbicara depan umum, maupun hal-hal yang berkaitan di bidang organisasi lainnya seperti manajemen waktu. Itu pun kami belajar gitu di organisasi. Dan di sini juga ada rekan-rekan Himavi yang sudah hadir menyempatkan waktu. Ada Kak Ajeng. Kak Ajeng ini mungkin kalian belum tahu, Kak Ajeng itu adalah wakil dari saya, wakil Himavi periode sekarang.
Dan juga tadi ada Indana Farda Aufa itu selaku bendahara umum, serta ada Kak Zafira Amelianti yang berhalangan hadir sebagai sekretarisnya. Dan di Himafi itu kami mempunyai 3 bidang gitu, karena ini juga ada Kak Ahmad Sofyan nih selaku dari alumni Himafi. Kak Ahmad Sofyan. Kak Ahmad Sofyan juga mungkin paling tahu gitu ranah sebelum-sebelumnya. Dan mungkin juga ya teman-teman dan Kak Ahmad Sofyan juga mengetahui bahwasannya Himafi ini juga tidak hanya bergelut di UHAMKA saja gitu, tapi bergelut juga di Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia. Karena himpunan mahasiswa fisika yang ada di Indonesia tuh bersatu gitu untuk menjadi jalin ikatan lagi ya di Himafi tersebut. Jadi kita ranahnya itu benar-benar luas teman-teman, bukan hanya di UHAMKA saja maupun hanya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan saja, namun di fakultas-fakultas lain kita pun harus saling kenal ranahnya. Dan untuk penjabarannya dari setiap bidang, di sini juga ada nih Kak Agum itu selaku ketua bidang organisasi itu dari Kabit satunya. Mungkin tadi juga ada Kak Permono ya. Kabit berapa tadi Kak? Saya Kabit 1. Oh sama juga berarti sama kayak Iya. Agum. Dan juga dari Himafi ada 3 bidang. Ada bidang organisasi, bidang keilmuan, sama dari hubungan mahasiswanya. Gitu, dari bagian Kominfo juga bisa disebutnya seperti itu. Nah, kita di Himafi yang selain kita membahas organisasi, tapi di periode angkatan sekarang, karena mungkin secara pandemi seperti ini ya, kita tidak bisa melaksanakan secara luring atau luar jaringan secara offline, itu kami juga menginisiasi kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan secara online. Ya, waktu itu dari angkatan kami juga mengadakannya webinar seperti itu. Kita kerjasama dengan program studi juga mengadakan webinar itu di bagian keilmuannya. Jadi kita webinarnya bukan hanya webinar organisasi, tapi webinar tentang keilmuan. Kita ngundang narasumber maupun baik dari dalam UHAMKA maupun dari luar UHAMKA. Terus selanjutnya juga kita di bidang organisasinya tersebut juga ada namanya latihan kepemimpinan. Jadi sebelum kita masuk ranah organisasi, begitu ya Kak Ahmad dan Kak Mono, kita juga harus melaksanakan latihan kepemimpinan tingkat dasar terlebih dahulu. Dan di situ kita diajarkan gimana caranya kita memimpin diri kita sendiri itu lebih baik, dan kita bisa mengatur diri kita ini untuk adaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Ya mungkin dari angkatan saya nih, lingkungan itu bisa dibilang 180 derajat, ya beda dari organisasi sebelumnya secara luring, pure kita ke kampus, sampai nginep ke kampus, tapi ini kita depan laptop terus atau depan HP terus nih teman-teman. Terus selanjutnya ada bidang hubungan mahasiswanya, itu turun-temurun ya. Mungkin kita juga punya platform baik dari sosial media maupun website gitu dari himpunan mahasiswanya. Di situ juga kita posting-posting bukan hanya terkait kegiatannya saja gitu. Itu ya setahu saya ya, karena saya baru masuk 2019, itu sudah merambah ke keilmuannya juga diposting di situ. Jadi nggak hanya kita memposting dari kegiatan dari himpunannya saja, tapi keilmuan maupun terkait keilmuan fisika di kehidupan sehari-hari, itu kami juga posting terkait hal tersebut untuk menjadi wawasan, ya mungkin wawasan baru ataupun teman-teman yang belum paham akan fisika secara lanjut bisa mengenali fisika dari dasarnya dulu, begitu teman-teman. Dan mungkin satu hal lagi, di Himafi ini kita juga melaksanakan organisasi itu dari bermacam-macam pikiran gitu ya. Mungkin teman-teman juga, teman-teman calon mahasiswa baru juga memahami akan dunia organisasi, namun organisasi di sini yang tadi saya bilang,
kami tidak hanya fokus organisasi, tapi akan disatu padukan dengan ranah keilmuannya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Kak Ajeng selaku wakil, ada yang mau ditambahkan? Udah disampaikan semua sama Kak Umar tadi. Oh iya, teman-teman. Satu lagi nih, kan tadi juga udah disinggung sama Pak Felix. Karena juga Himavi itu kan sinkronisasi dengan program studinya. Kita juga memiliki jargon gitu dari Himavi. Dan di sini juga ada Kak Ahmad dan Kak Permono juga, dan Kak Novi juga pasti mengetahui terkait jargon dari Himavi itu sendiri. Gimana? Ya gimana teman-teman? Kita bisa melaksanakan jargon satu kali maupun itu nanti akan saya pimpin. Untuk jargonnya itu sendiri, ketika saya mengucapkan Himavi, nanti teman-teman menjawab dengan berpikir ilmiah, bermoral Islamiyah, brilian, brilian, brilian. Gimana teman-teman? Sudah pada paham belum? Mungkin masih agak bingung kayaknya, Kak. Oh iya. Sekali lagi kali Umar diulang. Coba kita contohin dulu nih Kak Aja, rekan-rekan Himavi nih, kita pada on cam kita contohin dulu dari rekan-rekan Himavi periode sekarang. Himavi ayo yang angkatan sekarang. Yuk. Sama koreo tangannya. Teman-teman. Nanti biar teman-teman calon mahasiswa barunya juga pada paham. Teman-teman pada on cam terlebih dahulu nih. Iya, sebelumnya nih suara saya masih terdengar jelas kan ya, teman-teman? Masih Kak Umar. Oh iya, yaudah mungkin bisa saya hitung ya dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Himavi Berpikir ilmiah, bermoral Islamiyah, bermoral Islamiyah, brilian, brilian, brilian. Nah, lemes seperti, banget nih. Iya nih, lemes banget nih teman-teman. Ulangin. Bapak Ibu dosen juga lemes banget nih. Yaudah, kita ulangi lagi ya. Ini mau bareng-bareng, apa udah paham atau belum nih teman-teman calon mahasiswa barunya? Mungkin masih belibet kali, Kak, antara berpikir ilmiahnya itu. Oke, siap. Kita ulangi lagi teman-teman rekan-rekan dari Himavi. 1, 2, 3. Himavi berpikir ilmiah, bermoral Islamiyah, brilian, brilian, brilian. Seperti itu rekan-rekan semua. Sekarang kita mulai bareng-bareng lagi ya, biar rame ini keadaannya. Teman-teman semuanya bisa on cam, Bapak Ibu dosen juga diharapkan on cam biar kita melaksanakan acara pada siang hari ini secara hikmat dan seru gitu teman-teman. Ya bisa saya mulai ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. 1, 2, 3. Himavi berpikir ilmiah, bermoral Islamiyah, brilian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke paparan dari mahasiswa penerima beasiswa BKSU yang akan disampaikan oleh Saudari Berliani Amanda serta Adinda Permata. Padanya dipersilakan. Teman-teman jangan lupa nonton YouTube-nya ya, itu ada tuh Kak Berliani terpampang jelas. Oke, Bada salam. Sebelumnya buat
Felix, terus ada dosen-dosen sekalian, ada alumni, ada kakak-kakak tingkat sekalian yang saya hormati. Terus ini langsung aja soalnya udah jam segini juga. Oke. Jadi untuk beasiswa kader sains unggulan ini sebenarnya tuh udah didapat dari mau hampir satu tahun gitu. Terus emang itu langsung bener-bener apa ya, kayak langsung kelihatan gitu, misalkan perubahannya kayak pas di akademiknya langsung kelihatan uangnya tuh cuma 50%-nya gitu. Terus itu dari lazismu kan ya Pak Fal ya, dapatnya Benar Badlian. dari lazismu juga. Jadi lazismu tuh ininya sama UHAMKA kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya tahap-tahapannya apa aja, itu nanti misalkan kalian itu dijelasin sih sebenarnya. Cuman di sini bakal saya jelasin juga. Kalau itu tuh kalau dibilang menarik ya pasti menarik kan, karena zaman sekarang itu kan lagi krisis banget sama ekonomi gitu. Jadi untuk beasiswa yang kayak banget kayak gitu. Terus misalkan kan kalau ditanya sama teman-teman juga dapat beasiswa nggak atau kayak gini kan kita jadi pede bilangnya walaupun di swasta gitu. Terus misalkan ditanya di swasta jadi nggak kalah hebat juga sama yang di negeri gitu kan. Kadang negeri kan main negeri-negeri aja gitu, nggak dapat beasiswa. Cuman kita yang di swasta ngebuktiin juga kalau kita tuh bisa berprestasi dengan adanya beasiswa ini kayak gitu. Terus kalau tahapannya itu rapotnya itu sebelumnya tuh harus minimal 85 kalau rata-ratanya seingat saya. Terus nanti tuh ada berkas-berkasnya juga, harus ada sertifikatnya kayak gitu ya. Sertifikat kalian aja ya, misalkan di SMA dapetnya apa kayak gitu. Contohnya saya pas itu ikut karya ilmiah remaja, terus nggak harus juara kok gitu, seenggaknya melampirkan aja kayak gitu. Terus misalkan yang ada aja, misalnya kayak menang futsal gitu, taruh aja yang menurut kalian dapat sertifikat pas zaman SMA kayak gitu. Terus karena kan mau nggak mau kita harus ngelakuin kayak gitu kan, karena kan itu punya diri kita sendiri kayak gitu. Terus nanti juga ada wawancaranya. Biasa nanti kalian jawab ya sekedar jawab aja gitu. Terus harus bisa narik minat kalian, gimana caranya biar nanti saya kepilih pas lagi wawancara gitu. Terus diusahain kalau ngomongnya, tadi lupa, aduh ramai banget ini. Terus ada kayak gitu, ya jawabnya sebisa kalian kayak gitu. Terus bocorannya mungkin ada tas ngaji, karena kan kita kampus Islam gitu kan, jadi harus ada tas ngaji kayak gitu. Terus untuk kedepannya sih sebenarnya ini akan sangat kepake banget kan, karena kan kita nggak tahu kedepannya tuh krisis ekonomi keluarga kita tuh gitu. Sebenarnya kita sebagai anaknya tuh memudahkan beban orang tua kayak gitu. Terus untuk diambil juga kayak misalkan saya ini anak semester 2 beasiswa dari Kemendikbud. Kemarin juga kan Kakak bilang kita boleh dapat beasiswa itu lebih dari satu kayak gitu. Harus tetap dijaga kayak gitu. Kalian pasti bisa untuk mendapati itu, pasti bisa kayak gitu. Udah ya pinter-pinter kalian gitu, karena kan ada mahasiswa bukan siswa lagi, udah tingkat paling atasnya kayak gitu. Terus kalau untuk mau nanya-nanya yang lain bisa kok japri ke saya gitu, perkenalan dulu ya sebelumnya gitu. Udah paling itu aja mungkin dari teman saya gitu tadi. Kalau nggak Adin paling Siva yang bisa nyobain. Kurang lebih dari saya, mohon maaf.
silakan Siva nih. Ya, silakan Beasiswa. untuk Kak Siva maupun Kak Adin nih. Dan ini juga mungkin boleh ranahnya agak ini ya Pak, dari Siva pribadi kan kemarin sempat memenangkan lomba ya Pak, itu juga mungkin bisa diceritakan sedikit lah pengalamannya terkait hal tersebut. Gitu. Silakan Siva. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Jelas. Sebelumnya terus kepada Pak Feli selaku kepada kakak-kakak alumni, kakak-kakak Himafi juga, dan Ibu dan Bapak dosen. Sini saya cuma mau nyeritain kayak pengalaman kemarin ikut kompetisi sains nasional yang diadakan pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Alhamdulillah di situ saya milih bidang fisika dan alhamdulillah juga dapat medali perunggu. Untuk masalah susah apa enggaknya, pasti susah gitu. Tapi kalau emang niat buat ngejar kayak buat medali emas atau apapun itu, bisa kok belajar dari yang umum-umum dulu, kayak fisika SMA tuh kan masih umum, masuk juga kok di Olimpiade itu. Terus kalau emang kalau emang masih bisa belajar juga materi-materi angkatan atas, kayak kemarin tuh ada materi tentang bukan elektrokimia, kayak fisika yang diajarin Pak Martin itu di semester 3 apa sih? Kak? Elektronika Nah, itu. Ayo, ya. lupa. Jadi ada elektronika juga, walaupun belum diajarin. Soalnya kan kemarin tuh masih awal semester 2 banget, belum diajarin, tapi belajar aja dari website atau dari YouTube. Terus mungkin bisa belajar juga sama dosen-dosennya, kayak minta Pak minta ajarin materi dong buat Olimpiade kayak gitu. Udah sih Kak, dari saya kayak gitu aja. Ya intinya terus berusaha walaupun itu susah. Ya, terima kasih untuk Kak Siva dan Kak Berlin. Jadi sebenarnya fisika itu emang kalau secara teoritis ya teman-teman, dan ya kalau dianggap susah ya susah, tapi kalau kita jalani dan kita terus coba berusaha, ya akan mudah juga nantinya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kan juga sudah paparan juga ya dari teman-teman mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, maupun dari kakak-kakak alumni, maupun dari rekan-rekan Himafi tadi. Bisa nih, kita akan adanya sesi tanya jawab terlebih dahulu nih teman-teman, sebelum kita ke penghujung acara. Itu mungkin kita waktunya sekitar 5-10 menit untuk sesi tanya jawab pada siang menjelang sore hari ini. Sekiranya dari teman-teman, apa nih yang mau ditanyakan kepada, boleh ke kakak-kakak alumni, boleh ke kakak-kakak dari mahasiswa aktifnya itu boleh. Ini kan juga ada beberapa yang sudah join, itu tanyakan, maupun ke Bapak Ibu dosennya sekalipun itu juga boleh. Diutamakan untuk yang para mahasiswa baru dan maba ya, mungkin gitu ya Umar ya. Iya. Silakan nih tanya-tanya atau tips apa nih, misalkan kayak tadi Kak Ahmad Sofyan maupun Kak Permono tadi ya. Itu wow, menurut saya itu jurnalnya udah saya pun juga belum sampai situ gitu. Tapi dari Kak Ahmad Sofyan maupun Kak Permono tadi juga udah pembahasan terkait ilmu fisikanya juga sudah tinggi sekali gitu. Mungkin dari teman-teman apa sih untuk cara maupun tips belajar, apalagi ya Kak Ahmad maupun tadi Kak Permono,
cara bagi waktu untuk belajar di kuliah kan mungkin tidak bisa disamakan lagi dengan SMA gitu. Apalagi waktu itu kan Kak Ahmad juga bergelut di organisasi sebagai ketua juga kan ya Kak. Mungkin bisa tuh Kak untuk awalan dulu nih. Ya baik, mungkin apa ya ini tips atau Iya, tips-tipsnya Kak. Tips tipis-tipis lah. oh iya ya baik. Sebetulnya untuk apa proses perkuliahan ya kita enjoy aja ya. Jadi bisa melaksanakan organisasi dan juga perkuliahan dengan lancar. Sebetulnya itu juga berkat kerjasama antar rekan juga gitu ya. Jadi kita punya kekompakan ya. Jadi kekompakan dengan terutama sesama angkatan kita, kemudian hubungan baik, komunikasi yang baik dengan kakak tingkat. Jadi untuk memperoleh kelancaran dan juga keberhasilan di perkuliahan dan organisasi itu berkat komunikasi yang baik dan juga kerjasama yang baik dengan rekan dan kakak tingkat. Nah, jadi selama saya studi itu, kemudian selesai melaksanakan organisasi selama satu periode di Himapi, saya itu pernah ikut juga di Badan Eksekutif Mahasiswa BEM-FKIP ya. Jadi tapi sebagai anggota. Itu kemudian setelah selesai di BEM, selesai organisasi, baru saya dapat feel melalui arahan dari Pak Sugianto dan juga Pak Mirza khususnya, kemudian dan sebagai panutan juga Pak Peli ya yang bisa melanjutkan ke S2 di universitas terkemuka ya di Universitas Indonesia. Kemudian ada Bu Wahyudian, ada Pak Martin. Itu kan lulusan pendidikan fisika UHAMKA yang bisa melanjutkan studi S2 di universitas yang terkemuka lah di Indonesia ya. Gitu. Jadi itu sebagai motivasi juga bahwa kita harus bisa mengikuti jejak-jejak beliau yang memang notabene memiliki semangat yang baik dalam proses selama kuliah dan juga peningkatan kompetensinya gitu. Nah di situ akhirnya dapat passion di fisika murni, akhirnya kita tekuni gitu ya. Dan itu juga bersama dijalani bukan sendiri sebetulnya, bersama rekan-rekan ya. Di situ juga saya ada rekan Permono dan juga lain-lain itu yang memiliki pemikiran yang memang kompak gitu ya. Jadi kita bisa melalui perkuliahan organisasi dengan lancar gitu, dengan berbagai input. Yang itu memang menjadi bekal ya. Walaupun memang pada di awal-awal itu dikerjakan itu memang cukup berat, tapi itu baik ya dari Bapak Ibu dosen sehingga terasa sampai sekarang itu ada manfaat. Kita bisa melanjutkan S2 dan lulus dengan karya-karya yang terbilang cukup baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Ahmad Sofyan untuk tipsnya. Jadi Kak Ahmad Sofyan juga bukan hanya di Himafi aja ternyata ya. Di fakultasnya pun sudah ikut menjalankan organisasi gitu. Itu juga mungkin sangat repot di bagian manajemen waktu, cuman dari Kak Ahmad Sofyan pun juga bisa menghandle-nya. Mungkin ada lagi nih dari Kak Permono maupun Kak Novi gitu. Apalagi Kak Novi ini kan alhamdulillah sudah lulus PNS gitu kan, sudah diangkat, dan mungkin ada tips maupun sarannya buat adik-adik mahasiswa baru kita ini Kak. Iya, kenapa Kak? Iya Kak, kan Kak Novi sendiri kan juga sebagai lulusan dari UHAMKA dan sudah PNS juga ya Kak. Mungkin sedikit tips lah, saran gimana untuk bisa mengatur ya keberhasilan Kakak sampai sekarang gitu. Gimana ya? Jadi kalau kuliah sih kemarin, jadi sama proses kuliah itu memang ya dijalanin aja gitu kan. Meskipun ikut kalau dibilang ikut organisasi capek nggak sih? Capek sih, sama mungkin Ahmad Sofyan, Permono juga ngerasain gimana rasanya di Himapi kan gitu.
sama kita kalau bilang gimana memfokuskannya gitu kan. Yang penting manajemen waktunya antara kapan waktunya buat belajar, kapan waktunya buat organisasi gitu. Terus setelah lulus mungkin pikirannya apa ya? Ya udah gimana cara, namanya udah gede kan gitu. Ya udah gimana cara kita buat udah lulus pengennya kerja lah gitu kan. Kalau mungkin kalau Ahmad Sofyan kan lulus langsung S2 ya, Sofyan ya? Iya, lulus langsung S2. Kalau saya berpikirannya gimana? Lulus ya udahlah mau ngelanjutin S2 juga mungkin kan ke setiap orang beda-beda gitu kan. Karena pas lulus gue gitu langsung atau ada panggilan untuk micro teaching dan lain-lain. Alhamdulillahnya langsung keterima, ya sudah langsung dijalanin gitu. Yang penting gimana ya? Kita selama di organisasi apa yang kita dapatkan gitu, entah itu namanya di organisasi kita kan pasti punya banyak channel ya, teman-teman lain dari instansi gitu kan, maksudnya lain dari entah cuman maksudnya kayak dari pendidikan yang lain gitu kan, kita pasti punya banyak temen nih, cobalah buat komunikasi, di mana sih ada lowongan dan lain gitu. Kalau untuk yang pengen langsung kerja ya gitu kan, bisa lah ditanya sama teman-temannya gimana sih ada dari mana gitu. Jadi kita punya organisasi itu bukan cuma buat ibaratnya gue ikut organisasi loh gitu, nggak cuma itu, tapi kita punya banyak kenal bisa kita manfaatin gitu. Mindset kita udah bilang susah, pasti bakalan susah. Seenak mungkin, se-enjoy mungkin, terus kita juga bisa tingkat. Contohnya saya itu juga langsung entah mungkin kalau kalian bilangnya Felix, Pak Martin gitu, tapi kalau Pak Felix, Kak Martin itu kan dulu kakak kelas saya gitu kan. Saya ini gimana caranya, ajarin dong kayak gitu. Jadi manfaatkanlah tuh kakak tingkat kalian gitu kan. Kalau kalian nggak ngerti, coba aja tanya ke mereka gitu. Itu sih cara belajarnya kita gitu kalau selama kuliah. Itu aja sih mungkin. Oke, silakan dilanjutkan Kak Fadila. Ya, terima kasih Kak Novi. Jadi kalau dari Kak Novi sendiri kan karena ingin langsung bekerja ya Kak. Jadi bisa mungkin manfaatkan keadaan dan situasi ya Kak. Kalau misalnya ada kakak kelas atau kakak tingkat yang mumpuni, itu bisa langsung tanyakan. Oh iya nih, bisa mungkin langsung. Ya, jadi kalau misalnya ada kakak kelas, mungkin kita punya kenalan yang lain gitu kan, entah di pendidikan yang lain gitu. Usahakan tanyakan kalau misalnya memang pengen langsung kerja gitu. Tanyakan ada lowongan nggak sih? Jadi manfaatkan channel yang banyak. Ya, siap-siap. Terima kasih Kak Novi. Mungkin ada nih pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru. Silakan untuk on mic. Iya, silakan Unik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau di sekolah tuh ada PR ya. Kalau kuliah tuh ada PR juga nggak sih, Kak? Terus PR-nya tuh kayak mana gitu? PR-nya bikin-bikin alat atau nomor 1, terus boleh searching di Brainly nggak? Oke, siap. Mungkin ini Pak Felix ini mungkin perkenalan awal perkuliahan ya Pak ya, biar nggak kaget juga kan Pak. Nah, ya. Oke, ya. Saya penjawab nih, saya nggak apa-apa ya? Iya Pak, siap. Nik, di kampus di perguruan itu nggak ada PR ya, adanya homework ya. Sama ya. Adanya sebenarnya tuh tetap ada kan, kita bilangnya tugas kuliah biasanya. Ada tugas, ada project gitu ya, tergantung misalnya tugasnya project atau tugasnya secara tertulis. Jadi tergantung mata kuliahnya juga Nunik gitu. Jadi nggak bisa semuanya dipukul rata bikin alat ya. Kalau misalnya anak semester 1 saya kasih tugas kalkulus bikin alat kan kasihan juga gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi Nunik jangan mikirnya sampai sejauh itu ya gitu. Jadi hanya paling kan sudah mulai ke semester-semester yang tinggi gitu ya Nunik ya. Nah itu biasanya memang lebih banyak tuntutan karena memang harus dipersiapkan untuk
lulus gitu untuk dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja gitu ya atau dunia luar atau juga bersaing dengan melanjutkan studi di kampus-kampus lain gitu, entah dalam negeri ataupun luar negeri. Dan memang tugasnya mungkin sudah secara tidak langsung disampaikan oleh kayak Kak Sofian dan Kamono tadi, dia mereka ada tugas riset dengan Batan gitu ya. Jadi sudah harus mengambil data dan akhirnya karena pengalaman tersebut mereka juga tahu ternyata tuh standarisasi kuliah tuh seperti ini gitu dan pengalaman seperti ini gitu nih pukul rata mentang-mentang kita orang fisika langsung bikin apa, tenang aja nggak seberat itu gitu ya. Tapi Makasih Pak. siap saya juga kaget ya si ini ya Mono ternyata pindah aliran ke aliran saya ya, teori dan komputasi ya. Iya, Pak. Pikir eksperimen aja dia. Mono pindah Oke, kemana Mono aliran mana? aliran Ini Bu, eksperimen. apa quantum mechanics computation. Benar. Oke, temen nih. Iya, saya selama ini nggak ada temennya saya. Oke. Nah, seperti yang ditanyakan yang lain. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dari Ahmad Armando Bahtiar, terus juga ada Putri maupun Nia Khaira ya, maupun ada siapa lagi nih teman-teman. Jadi kalian seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Budi ya, jangan mindsetnya fisika itu sulit. Pikir aja fisika itu mudah, walaupun dikerjakan tetap sulit gitu ya. Enggak, tapi tetap mau udah di mindset gimana juga fisika itu sulit. Jadi gini sebenarnya di prinsip saya sih kalau saya orangnya ngalir aja dikerjain gitu, dinikmatin aja. Kalau sulit mas pasti sulit ya. Semua mata kuliah, semua prodi juga sama punya kesulitan masing-masing. Contoh misalnya saya orang fisika, kalau disuruh mengerjakan soal bahasa Indonesia juga bagi saya itu sulit gitu ya. Karena memang punya tingkat kesulitannya masing-masing seperti itu sebenarnya. Jadi mau masuk jurusannya apa, prodi apapun itu kita punya tingkat kesulitannya masternya seperti itu. Ada juga yang itu bagi anak-anak semester 5 gitu. Tapi ada juga mata juga keluargaan ya, jadi kakak tingkat tuh bisa mengayomi sama adik-adik tingkat. Bisa aja Kak Budi itu, Kak Budi memang dulu waktu kuliah tuh langganan ngerepotin kakak tingkat ya. Kak Vel ini gimana nih, Kak Martin ini gimana gitu kondisinya. Jadi kalian gak usah khawatir, kayak Unik juga bisa tanya sama Kak Umar gimana, terus misalnya sama lu lagi gimana, kayak Din sama Berlin ini curhatnya ke Kak Umar mulu nih sekarang nih dia nih. Ya gitu ya Umar ya, sama Berlin ya, sama Adin ya, sama si Ivan nih biasanya. Kak ini gimana kondisinya nih, manajemen waktunya gimana nih, kita kesulitan. Dari mana di pundak kita gitu ya kondisinya. Mungkin harus kerelaan hati bagi kakak-kakak tingkatnya untuk nampung gitu semua ya, nampung curhatannya. Berlin nampung nangisnya Adin mungkin gitu ya, Adin ya. Mungkin curhat Siva juga kayak gitu kondisinya. Jadi untuk Nunik, untuk siapa nih, Putri dan yang Armando gitu ya, kalau kira dulu semua juga bakal punya tingkat kesulitannya masing-masing, yang penting cari solusinya bersama gitu kondisinya. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari ini gitu ya, punya. Silakan. Gimana nih Kak Ajeng? Mungkin Kak Ajeng bisa nanyain lagi nih satu persatu dari teman-teman mahasiswa barunya untuk apa ya, sebagai pandangan mereka lah terhadap pendidikan fisika UHAMKA. Kan tadi juga udah beberapa cerita dari alumni maupun dari rekan-rekan mahasiswa aktifnya. Ini nggak ada yang ingin bertanya gitu ya? Ada yang ingin bertanya kembali nggak dari teman-teman?
baik dari Nia Khaira, tadi Nunik sudah, ada Armando juga, maupun Putri nih. Ada yang mau bertanya? Nah, mungkin dari Farul Rozi juga mau nanya nih apa aja gitu. Boleh tanya bebas ini kan Iya, forum bebas, diskusi hari bebas. ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya kalau kan sekarang lagi pandemi gini, sistem belajar kita kayak gimana sih, Kak? Ya, terima kasih Nia. Siap, Nia, terima kasih. Sistem pembelajaran kita secara daring ya, baik melalui Zoom atau Google Meet gitu ya, Nia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kalian juga bisa datang ke kampus. Kalau biasanya kalau tidak PPKM ini misalnya cuma kayak new normal gitu, saya biasa standby di Prodi. Jadi kayak kakak tingkat kalian kayak Berlin, Siva, Adin ini sering ke kampus, sering minta tolong ajarin, Pak. Ajarin dong ini mata kuliah ini. Langsung ke kampus. Jadi tetap ini diskusi di kampus gitu ya. Praktikum walaupun tidak boleh banyak orang juga kan saya izin ke pimpinan, Pak ini untuk fisika boleh praktikum nggak? Karena kan fisika juga nggak menutup kemungkinan berat hati pimpinan mengizinkan walaupun khawatir mengganggu kesehatan peserta didik gitu ya. Jadi tetap kita diutamakan daring, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang urgent kita harus luring atau belajar secara langsung, tetap boleh kalian ke kampus gitu. Selama aksesnya masih bisa, misalnya dari Tangerang ke Jakarta masih bisa, dari luar daerah, misal dari Sorong itu masih bisa akses ke Jakarta, itu sangat dimungkinkan bisa ke kampus. Seperti itu kondisinya. Tapi diutamakan kita belajar lewat Zoom dan Google Meet. Dan memang sebenarnya kakak tingkat kalian juga yang kayak Berlin itu ngerasain duduk lama-lama di kampus gitu ya. Cuma pas datang aja gitu. Jadi nggak usah kecil hati ya. Mungkin kita doain aja bareng-bareng kondisi ini segera berlalu. Jadi kita benar-benar bisa duduk di ruangan kelas secara nyata gitu ya. Kalau kakak tingkat yang lain juga sama. Umar sudah kangen mau lama-lama di kampus, mau bercanda sama teman, bisa rapat lama-lama di kampus. Ya. Itu Nia ya kira-kira. Iya, terima kasih. Siap. Iya benar banget nih ya, karena kita kondisi pandemi kita kebanyakan online daring ya melalui Zoom meeting maupun Google Meet. Tapi mungkin angkatan saya gitu udah merasakan ya kurang lebih 1 tahun lah kita duduk di kampus bareng, itu lebih seru juga gitu pengalamannya. Kan kalau misalkan angkatan Kak Ahmad, Sofyan maupun angkatan Kanovi itu kan enak banget ya itu di kampus, bermalam di kampus, sampai nginep segala macam di kampus pun pasti pernah merasakannya. Nah, kalau dari angkatan kami pun ya hanya beberapa kali saja lah, karena baru kurang lebih 1 tahun di kampus, dan itu pun juga nggak pas setahun full gitu, karena kepotong adanya pandemi seperti ini. Pengalamannya lebih seru banget lah, kita mau organisasi maupun perkuliahan itu ya kita bisa sampai nginep juga gitu kan, misalnya ada tugas deadline, wah itu seru banget tuh diskusi segala macam. Untuk nginep di kampus atau di kontrakan teman kayak lumrah ya bagi mahasiswa ya, kita semua udah pernah ngerasain ya pasti ya. Nah Kak Budi juga, semuanya kalau lagi rapat organisasi sampai malam itu pasti ngopi kita nginep. Sofian, Mono itu karena Mono nggak mandi Kak Mono ya. Kadang karena udah habis capek pagi-pagi ada kuliah pagi ya Mono ya, cuma cuci muka ya. Mungkin nanti kalau ketika kalian kadang-kadang di kampus seperti itu kan, ngaku kan ya. Jadi memang kondisinya kalau kuliah itu dinamikanya rame gitu ya, nggak kalau orang sekolah kan jadwalnya ini jelas ya dari jam 7, jam 3 pulang gitu ya. Kalau di kampus itu kadang ada dosen karena berbenturan waktunya jadi minta kuliah ganti pagi dan segala macam. Dan itu lebih seru biasanya. Kalian lagi rapat hima sampai malam, ternyata dosen ada minta kuliah pagi. Nah, mau pulang jauh rumahnya, males kan, mending nginep di rumah teman gitu. Biasanya kayak gitu di kosan teman. Jadi kalau kalian pas sudah kuliah, udah masuk kuliah biasanya dinamikanya seperti itu serunya. Jadi enak gitu, seru gitu ya. Gimana rasanya nggak punya duit gitu ya, sakit di kontrakan gitu, dinikmatin. Curhatan Kak.
Iya. Iya, teman-teman, ini ada satu lagi nih ya, dari alumni Pendidikan Fisika, itu ada Kak Aldi nih. Kak Aldi juga salah satu lulusan yang sekarang juga lagi menggeluti bimbel nih. Soalnya Kak Aldi juga punya bimbel sendiri nih, dari Kak Aldi sendiri pun udah memiliki bimbel sendiri, dan terlebih Kak Aldi juga menempuh S2 juga gitu. Jadi wah, pengalamannya pasti banyak banget karena udah S2, punya bimbel sendiri, dan dari murid-murid bimbelnya juga lumayan banyak. Mungkin Kaldi bisa nih sedikit kasih cerita lah pengalaman maupun tips gitu untuk membangun hal tersebut gitu sampai sekarang berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kaget nih Umar tiba-tiba langsung di-tag ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Aldi. Oke, saya lulusan tahun 2000 tahun. Saya Sofian sama Kamono. Ini kalau Sofian sama Kamono menggeluti bidang murni S2-nya. S2 saya mengambil jurusan pendidikan, yaitu administrasi pendidikan gitu ya. Untuk saat ini saya karirnya itu mengajar di salah satu SMA swasta. Dan sambilannya yaitu membuka ini ya, bimbel ya, benar tadi kata Kak Umar gitu ya, sekarang lagi menggeluti bimbel itu All Education. Jadi selama kuliah ada mata pelajaran jadi yang membantu kita tuh kayak dasar-dasarnya bagaimana cara membuat bimbel nih. Terima kasih Kak Martin ya, ada Pak di atas karena gitu sampai sekarang. Dan kebetulan All Education ini sudah berjalan 8 tahun ya dari sekarang, dan kemungkinan tahap launching All Education online sama membuka masih di tahap perintisan. Makanya sedikit aja Umar. Pokoknya kuliah di fisika nggak nyesel deh, fisika UHAMKA gitu ya, walaupun swasta tapi ilmunya banyak yang kita ambil gitu, seperti itu. Ya, Kak Felix ya, dosen saya juga dulu kalkulus. Nah, Kak Umar, oke, terima kasih Kak Umar. Iya, terima kasih Kaldi. Mohon maaf nih Kaldi langsung nge-tag, soalnya tadi Kaldi sempat join, akhirnya keluar sementara gitu, keluar sebentar, pas masuk lagi langsung saya ini aja. Soalnya Kaldi ini menurut saya juga dari manajemen waktunya saya pribadi juga kagum gitu, karena udah bisa atur pendidikan di S2 tapi ditambah ngajar bimbel juga, dan itu menurut saya nggak mudah gitu. Apalagi murid-murid bimbelnya Kaldi juga termasuk banyak, karena saya selalu melihat postingan Kaldi setiap hari gitu terkait ngajar bimbelnya. Makasih. Sekadar tambahan ya, tadi saya juga sempat nyinggung Kaldi di awal gitu ya. Memang Kaldi ini termasuk mahasiswa yang rajin ya gitu ya. Dan beliau kenapa menggeluti dunia pendidikan tidak melanjut ke murni, sebenarnya bukan karena beliau tidak mampu, tapi dia sangat mampu dan mumpuni. Tapi karena dia mau merintis usaha membuka bimbel gitu ya, bimbel yang sekarang sukses, dia harus mengambil bidang berkenaan dengan itu. Makanya beliau mengambil administrasi dan supervisi pendidikan gitu, Pak Mas Aldi ya. Iya, itu. betul Kak Feli. Dan bimbelnya beliau juga cukup banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri yang sangat baik gitu ya. Persentase kelulusan bimbelnya dia juga sangat bagus ya. Seperti itu kondisinya. Dan Kaldi selain punya bimbel juga punya usaha-usaha lain ya. Dia termasuk, saya bilang sih big boss ya kalau saya sering bercanda tuh. Kaldi itu usahanya banyak banget, ada jualan ini, jualan itu, nggak berhenti Kaldi itu. Dan di tengah kesibukan itu Kaldi bisa ngatur waktu, bisa main game gitu juga. Seperti kata saya, ini orang kalian ngerasa kuliah itu itu banget, yang ngajar ya, punya usaha bimbel ya, distribusiin kakak-kakak tingkat kalian juga banyak yang ngajar di tempatnya Kaldi juga gitu loh. Dan usahanya banyak, nawar itu ini, masih sempat juga dia bisa liburan main golf tuh, saking
eksekutifnya dia ya. Kalau udah orang kaya mainnya golf. Kalau saya mah mainnya apaan ya? Oh iya, satu lagi Kak Felix itu Bu Isi nanya pupuk ya, untuk pupuk tuh pupuk sendiri loh. itu ya, oke. Jadi kalau Kak Sofian kan pasti kan ke material tuh ya sama Kak Mono gitu ya. Kalau saya biasanya kalau sama Bu Isi itu pasti ke ini ya, ke tanaman gitu ya, pupuk atau biologi. Kemungkinan nanti kalau kalian mau nanya-nanya ini tentang ilmu apa ya, ilmu tanaman, boleh lah nanti kita sharing-sharing gitu, boleh. Nanti ya saya bagi tips dan triknya gitu ya, bagaimana mengolah pupuk dengan yang baik dan benar seperti itu. Ini kalau nggak fisika banget gitu, tapi kalau diskusi boleh lah gitu ya. Siap. Kombinasi pakai hidrogel bisa tuh Aldi. Kenapa kamu kombinasikan pakai hidrogel bisa. Oh begitu ya. Material yang waktu S1 kita buat. Oh iya, yang pupuk ini ya, pupuk 3 elemen. Kemungkinan kemarin saya pakai pupuk 3 elemen tuh di PKM-nya Pak Sugi. Terima kasih dosen pembimbing saya tuh di PKMP ya, atau PKMK atau saya lupa. Makasih juga tuh Pak Sugi ya ilmunya selama ini gitu. Apalagi buat baca-baca jurnal internasional sekarang kepake banget buat saya gitu ya, Erik gitu. Singkong, ikan, banyak lagi tuh Bu Isti. Sekarang lagi budidaya lumut juga, kemungkinan lumutnya itu mau saya ambil itunya, mau saya ekstrak ke bagian pewarna, dicampur salah satu bunga deh, pokoknya ditunggu aja. Dan kita sharing-sharing ilmunya, apalagi di kolokium nanti kita ketemu lagi. Kalau saya suka nonton kolokium fisika kok. Cukup kayaknya deh. Kak Aldi. Ya, siap. Terima kasih Kak Aldi. Banyak banget pengalaman dari Kak Aldi, dan ranahnya bukan hanya fisika saja gitu. Menggeluti semuanya. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi nggak Maria? Kalau nggak ada, langsung di ini aja Mar, ke sesi terakhir Maria, soalnya ini takut sudah sore gitu ya. Iya Pak, mungkin kalau misalkan tidak ada lagi yang ingin bertanya, ini ada nih sedikit penampilan gitu dari mahasiswa aktif pendidikan fisika tadi yang sudah sempat join gitu, Kak Anggi namanya. Karena mungkin terkendala jaringan, akhirnya Kak Anggi belum bisa join kembali. Namun ini ada video yang sudah disampaikan oleh Kak Anggi, dititipkan oleh kepada saya gitu. Akan saya tampilkan video dari Kak Anggi. Izin share ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Hai, aku Anggidina dari Pendidikan Fisika UHAMKA semester 8. Aku ingin menyanyikan satu lagu yang berjudul To The Bone dari Pamungkas. Enjoy! Suaranya terdengar tidak, teman-teman? Video. Kedengaran, Kak. Iya. Ini ada video dari YouTuber dari pendidikan fisika lah. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you were all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, please. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, oh. I want you to the bone. Oh, oh. Maybe if you can see what I feel through my voice, every corner in me, there's a branch that grows.
Maybe I need to read more by saying how I feel, but I didn't need before. How you to the bone, how you to take me home, I'm falling, love me long, I'm rolling, losing control, body and soul, meant to for sure, I'm already yours, lock you down, I'm all in, hold you tight, you calling, I'll take control, your body and soul, meant to for sure, I'm already yours. Will that be alright? Hey, will that be alright? I want you to the bone. Oh, oh, so bad I can breathe. Oh, oh, I want you to the bone. Of all the ones that picked to stay, I'm still longing for you. Of all the ones that cried their way, I'm still waiting on you. Maybe we see for something that we couldn't ever have. Maybe we choose the only love we know we want except. Or maybe we're taking all the risk for something that is real. 'Cause maybe the greatest of love of all is who the eye can see. Take me home, I'm falling, love me long, I'm rolling, losing control, body and soul, meant to for sure, I'm already yours, want you down, I'm all in, hold you tight, you calling, I'll take control, your body and soul, meant to for sure, I'm already yours. Will you just take me home? Will you just love me long? Or should I keep hoping on? Should I keep holding on? Will you just take me home? Will you just love me long? Or should I keep hoping on? Should I keep holding on? Ya, Oke, teman-teman. Itu tadi video, cuplikan video dari Kak Anggi gitu ya, Kak Anggi. Tadi pasti lagunya kalian tahu juga lah. Mungkin kalau mau dengerin yang coveran lainnya bisa langsung ke YouTube-nya Kak Anggi. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung acara ya, Kak Umar ya. Mungkin saya selaku Master of Ceremony beserta partner saya juga Fadila Umar pamit undur diri di acara FKIP Fair online ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih
Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, terima kasih rekan-rekan Hima yang sudah hadir, terima kasih pada Aldi, Kak Sopian, Kak Mono, Kak Aldi, lalu juga untuk rekan-rekan mahasiswa baru, Arman Bakhtiar, Nunik, sama apa tadi ya? Lagi ya? Apa ya di layar saya kok enggak ya, ada Nia Khaira, ada Putri gitu ya. Semoga ada gambaran yang jelas untuk mengikuti dan masuk atau bergabung di program studi pendidikan fisika. Seperti itu kondisinya. Untuk kurang lebih hal-hal lainnya bisa ditanyakan langsung ke Umar, lalu juga bisa tanyakan langsung ke mungkin kalau sudah ya, atau misalnya mau nanya-nanya beasiswanya gimana prosesnya segala macamnya. Insya Allah segera mungkin data kalian diproses, mungkin kita akan ada diskusi di pertemuan selanjutnya seperti itu. Seperti untuk Nunik, Armando dan lain-lainnya seperti itu ya kondisinya. Makasih Bapak. Sama-sama semuanya. Untuk Nia juga sama gitu ya. Saya selaku Ketua Tim Prodi mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan dari tim Prodi kurang seperti ekspektasi kalian ketika akan mengikuti acara ini seperti itu ya. Dan jika dalam penyampaiannya ada hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang tidak pantas mohon juga dimaafkan. Saya selaku Prodi kalian semua salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen serta kakak alumni maupun teman-teman mahasiswa aktif maupun mahasiswa baru untuk yang udah hadir pada acara kali ini.